Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini menyambung pembukaan tentang reinkarnasi itu apa, dan saya sudah berjanji akan menjelaskan tanda-tanda orang yang sudah bereinkarnasi. Saya akan jelaskan di konten kali ini, dan tapi sebelumnya saya tidak bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman seluruh Nusantara, saudaraku sekalian, bahwa apapun yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah, kaji dan olah kembali. Ya, jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipercayai mutlak, karena la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata. Saya manusia biasa, salah, hilaf, dosa pasti selalu ada pada diri saya. Apapun yang saya sampaikan ini hanya referensi untuk teman-teman berpikir. Di konten sebelumnya saya sudah sampaikan mengenai reinkarnasi, ya, dan tentunya yang saya sampaikan di YouTube itu hanya yang saya kira menurut saya layak dan pantas, juga pas untuk disampaikan di media YouTube, karena itu sifatnya publik. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan secara di publik atau di YouTube, ya. Seperti contoh misalnya, saya sudah mengerti, sudah memahami bahwa reinkarnasi itu sendiri sudah ada sebenarnya dan tersirat, tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Hanya itu tidak akan saya bahas jauh lebih lebar. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengetahui, karena di dalam Al-Quran tersirat, artinya terselubung, dan itu ada makna yang dalam, ya, kiasan. Jika ingin melihat atau mengkajinya, bisa baca surat Al-Baqarah ayat 28 yang lalu dijawab oleh surat Az-Zumar ayat 42. Nah, tapi ini tidak akan saya jelaskan, ya, karena itu butuh kesiapan mental, pemikiran dan kedewasaan yang sangat luas, ya. Jadi tidak akan saya sampaikan di YouTube karena sangat luas sekali. Saya tidak pernah tahu usia berapa, dari kalangan mana mendengarkan YouTube saya, serta wawasan keimanannya. Jadi kalau untuk reinkarnasi jauh lebih dalam, ya, apalagi intens, internal, privat, itu bisa bertemu dengan saya langsung kalau diizinkan, ya, ada waktunya. Nah, mari sekarang kita masuk tanda-tanda reinkarnasi yang saya ketahui, yang saya pahami, ya. Nah, ini ketika saya mengutarakan tanda-tanda orang yang bereinkarnasi, jadi teman-teman jangan sampai ini jadikan kebenaran mutlak, ya. Jadi kembali ke teman-teman, mempercayai atau tidak, ya, referensi berpikir. Karena seperti ini teman-teman, ketika saya mengatakan tanda-tandanya, pasti teman-teman sendiri bisa berpikir dan merasa mengolah sendiri tentang, ini terjadi pada saya, oh ini dari tanda-tandanya ternyata ada set 3, ada, atau ada semuanya, gitu ya. Nah, ini saya kembalikan kepada teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya, tanda-tandanya ada. Seperti itu, ya. Nah, nantinya silahkan teman-teman sendiri yang menyimpulkan seperti apa. Karena di luar sana banyak juga orang yang benar-benar terobsesi terkait reinkarnasi ini. Karena yang saya ketahui, yang dipilih tidak bisa memilih. Dan yang ingin dipilih tidak bisa terpilih. Artinya, kalau seseorang, sosok, wadah, itu sudah dipilih oleh sumber untuk dititisi atau direinkarnasikan jiwa tertentu, energi tertentu, maka wadah ini tidak bisa memilih untuk tidak terpilih. Dan sebaliknya, ketika wadah ini ingin sekali menjadi seorang titisan, seorang yang terpilih untuk menjadi reinkarnasi, ya, atau titisan, dia tidak akan terpilih oleh sumber untuk menitisinya. Karena dia tidak terpilih, walaupun ingin terpilih. Seperti itu. Nah, kita masuk ke tanda-tandanya. Tanda yang pertama, teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, orang yang sudah mengalami reinkarnasi, atau jiwanya, energinya adalah merupakan reinkarnasi dari jiwa atau energi sebelumnya, yang pertama tandanya adalah orang tersebut sering mengalami mimpi yang berulang-ulang. Mimpi yang berulang seperti apa, Kak? Mimpi yang berulang-ulang yang hafal detail rangkaian ceritanya dan bersambung. Hafal tokohnya, hafal ceritanya, tempat, kejadian, bahkan sampai warnanya. Contoh misalnya,
bermimpi didatangi sesosok putri berpakaian seperti ini, jelas sekali pakaian perak segala macam. Dia membawa saya kepada peradaban seperti ini. Lalu mimpi itu berakhir, malam berikutnya atau malam selanjutnya bersambung mimpinya. Kejadiannya berbeda, tapi dengan satu tokoh yang sama atau kejadian yang serupa. Mimpi berulang-ulang, ya, mimpi yang berulang-ulang dan saling sambung, saling terkait. Hafal itu lengkap. Itu tanda yang pertama. Tanda seseorang telah reinkarnasi. Yang kedua adalah seseorang ini dia memiliki fobia atau ketakutan tentang sesuatu hal yang dia pada tahapan awal tidak tahu kenapa. Misalnya ada seorang yang fobia ketinggian. Padahal sejak dari lahir kecil, balita, dewasa tidak pernah jatuh dari tempat tinggi. Atau dia takut terhadap api, padahal sebelumnya dia tidak pernah mengalami kejadian kebakaran apapun. Dan biasanya dari hasil fobia itu akan tertinggal, membekas di dalam tubuhnya. Misal dulu seseorang itu meninggal karena proses kecelakaan pesawat, badannya terbakar atau terkena radiasi nuklir, lain sebagainya. Ketika terlahir dengan wadah yang baru, maka ada tanda khusus yang membekas di raganya. Itu mengakibatkan fobia. Fobia ini macam-macam. Bisa fobia ketinggian, fobia api, fobia hewan misalnya seperti katak, kecoa, atau cicak, dan sebagainya tanpa alasan jelas riwayat saat ini kejadiannya apa. Ya, itu tanda-tanda yang kedua. Lalu tanda yang ketiga, orang yang dia merupakan reinkarnasian, dia ini seringkali mengalami deja vu. Tentunya deja vu teman-teman sudah banyak dibahas dan sudah tahu ya. Di konten sebelumnya juga saya sudah sampaikan. Deja vu merupakan tanda dia bereinkarnasi. Apa sih deja vu? Deja vu itu ketika kita datang ke suatu tempat ya, atau bersama kumpulan orang-orang, kita merasa sudah mengalami kejadian itu. Kita sudah merasa kayak kenal dengan sosok ini, tapi karena baru bertemu, baru pertama kali melihat, tapi kita kenal, tapi kita kayak deket, padahal baru ketemu dan cocok segala macam. Wah, saya pernah kesini sepertinya, tapi ini baru pertama kali. Sesuatu yang kalian alami, seolah-olah sudah pernah mengalami, ya, teringat dalam ingatan, dirasakan juga terasa rasanya semuanya pengalamannya, itu deja vu. Itu merupakan tanda sudah bereinkarnasi. Tanda berikutnya, seseorang yang sudah bereinkarnasi, ini dia memiliki kemampuan untuk prekognitif. Apa itu prekognitif? Dia bisa melihat apa yang belum terjadi. Prekognitif di masa depan. Dia bisa melihat, memprediksi, atau mungkin istilah umumnya meramal di masa depan. Seperti itu. Semakin tingkat tinggi kesadaran persentase dia bereinkarnasinya, maka semakin kuat, besar persentase ramalan yang ada di hadapannya. Atau prediksi yang dia lihat di masa depan. Seperti itu. Nah, itu prekognitif. Yang berikutnya, ini berlawanan dengan prekognitif. Apa itu? Yaitu retrokognitif. Seseorang yang sudah bereinkarnasi, dia akan memiliki kemampuan rekognitif. Bisa melihat masa lalu, kejadian masa lampau, mengingat kejadiannya. Ya, seperti contohnya misalnya ada di luar negeri, ada dulu seorang anak yang dia ingat ketika dia meninggal di Perang Dunia Kedua. Dan dia hafal detail ceritanya. Ada juga seorang anak yang bercerita bahwa dia tahun sekian, dia dikuburkan di tempatnya di sana. Dan ketika di cross check, kuburnya ketemu. Ada, jelas detail. Ya, termasuk yang lainnya, banyak contohnya. Itu rekognitif. Kalau rekognitif yang sekarang banyak dan muncul di paling banyak dipercaya ya, muncul di YouTube juga, ada salah satu penggawanya Kisah Tanah Jawa, Om Hao. Dia memiliki kemampuan recognition, kemampuan melihat masa lalu. Bahkan dia juga menurut kepercayaan subscriber bahwa Om Hao diajarkan bahasa Belanda oleh, bilangnya jin katanya ya, tapi itu bukan, menurut saya bukan ya, itu karena rekognisinya dia. Nah, jadi setelah rekognisi, nanti ada tanda lagi, yaitu seseorang ini dia reinkarnasi berapa kalinya, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, atau berkali-kalinya, itu tergantung dari bagaimana dia menyikapi suatu keadaan. Semakin dia bijaksana, semakin dia dewasa, maka semakin seringnya dia bereinkarnasi. Jiwa yang matang berada pada wadah yang usianya jauh di bawahnya. Misalnya ada anak kecil usia baru 15 tahun, atau lebih bawah lagi, usia 5 tahun misalnya.
belum bisa bicara ya 5 tahun, 8 tahun misalnya ya, 12 tahun gitu ya. Umurnya 12 tahun atau 8 tahun, tapi cara berpikirnya, cara berkata-katanya, cara dia menyikapi kehidupan dan problematika yang ada di hadapannya lebih dewasa daripada umurnya. Itu tanda jiwa yang matang, tanda jiwa yang sudah berinkarnasi. Ya, lalu lanjut. Pada tahapan selanjutnya, ada tanda reinkarnasi yang merupakan ini keterkaitan antara orang tua yang saat ini dengan orang tua di masa lampau. Orang-orang yang sudah berinkarnasi ketika lahir kembali dengan wadah yang berbeda, ada yang terlahir di keluarga yang sama, ada juga yang terlahir di keluarga yang berbeda. Nah, ini mengakibatkan sisi kebatinan atau frekuensi gelombang otak cenderung tidak sama dengan orang tua. Ini bukan berarti anak yang pembantah, anak yang durhaka, membangkang itu reinkarnasi, bukan seperti itu ya. Tapi seperti ini misalnya, si anak ini dia cenderung memiliki sifat yang hobinya misalnya barang-barang antik, atau hobi membaca sejarah-sejarah lama atau kuno, ya seperti itu misalnya. Atau percaya hal gaib misalnya, percaya alien misalnya ya. Tapi si orang tuanya sama sekali tidak percaya akan hal itu. Dia ya lurus-lurus saja cara pandangnya. Nah, itu memungkinkan dia terlahir pada keluarga yang berbeda. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya, seorang yang berinkarnasi terlahir pada keluarga yang berinkarnasian juga. Ini contohnya seperti kasusnya Mbak Citra Prima. Mbak Citra Prima dan anaknya laki-laki yang besar, ya, di kehidupan masa lampau mereka berteman. Di kehidupan masa kini mereka jadi ibu dan anak. Seperti itu. Nah, itu reinkarnasi. Ya, ada keterkaitan batin yang berbeda. Seperti itu dengan orang tua. Walaupun tahu nih orang tuanya orang tua kandung, ya, setelah data segala macam memang ada buktinya. Tapi dia selalu merasa kayak sepertinya aku punya orang tua lain. Sepertinya aku merasakan ini bukan orang tuaku. Sepertinya dan lain sebagainya. Ini di luar dari karakter mental atau yang sakit jiwa ya, sakit jiwa, mental illness, atau orang anak-anak yang pembangkang, yang durhaka, terlepas daripada itu. Bukan dari situ, tapi dari perasaan, dari hatinya. Anak-anak justru yang tereinkarnasi, dia malah jauh lebih tahu caranya berbakti kepada orang tua. Itu poinnya ya, jadi jangan disalahartikan nih. Nah, lalu tanda-tanda berikutnya, ketika seseorang itu berinkarnasi, dia makin lama, dia makin tahu tujuan hidupnya untuk apa. Dan dia bisa memposisikan diri. Dia bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun. Karena dia, jiwanya sudah melampaui jiwa-jiwa yang lain. Jadi dia bisa beradaptasi dengan siapapun, dengan kalangan manapun. Dan bisa menyesuaikan. Dengan kalangan yang satu, dia posisinya, berbicaranya, pengetahuan yang disampaikan, cara berbicara, cara bersikap, cara bercanda, sesuai dengan ini. Tapi ketika dia dengan ini, maka tampilan dia ini berbeda dengan ini. Dan lain sebagainya. Kalau istilah zaman sekarang disebutnya kayak persona, ya gitu ya. Atau karakter, atau watak. Wataknya orang berubah ya, ketika ngobrol sama dia gini, ngobrolnya ini gini. Gitu. Tapi korelasi benang merahnya, tetap orang-orang yang ada dalam lingkungan tersebut mengenal dia sosok yang baik. Seperti itu. Nah, ini banyak sekali karakteristik tanda-tanda orang yang sudah berinkarnasi. Lipatan-lipatannya seperti apa, dan ciri-cirinya juga mungkin teman-teman yang mendengarkan dan menonton video ini sudah tahu, menyadari, oh saya ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan nih, ketika sudah ada semua tanda-tandanya teman-teman, yang terpenting adalah bukan siapa kita di masa lalu, tapi siapa kita saat ini. Dan bagaimana cara kita memutus reinkarnasi supaya kita bisa moksa, supaya kita bersatu dengan alam semesta dan Tuhan yang kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa manunggaling kaula Gusti, bisa ke nirwana atau ke surga, bisa ascending. Itu yang terpenting teman-teman. Nah, kemarin juga banyak yang bilang di kolom komentar, ada, Kang, reinkarnasi sama titisan sama nggak sih gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kata reinkarnasi ini kan dasarnya inkarnasi, jelmaan, terlahir kembali ya. Nah, reinkarnasi apakah titisan?
reinkarnasi itu merupakan juga terjemahannya, kalau secara harfiahnya, itu sama dengan titisan. Hanya yang membedakan adalah, seperti ini, saya pernah bahas di konten Bung Karno, bahwa ada keturunan, ada turunan. Nah, yang namanya reinkarnasi, itu bisa saja lahir kembali di keluarga yang sama, dengan darah yang sama, DNA yang sama, satu turunan, seperti itu. Tapi kalau titisan itu tidak selalu harus dengan satu darah, bisa dengan orang lain, artinya keturunan. Tapi itu pun bisa keduanya. Secara genetik dia memang keturunan, dia memang turunan, darahnya ini, kakeknya ini, kakeknya ini, kakeknya ibunya ini. Lalu dia juga ketitisan, gitu ya. Nah, itu tergantung bagaimana pola energinya dia, pola rasanya. Maka ketika orang sudah bereinkarnasi, sebenarnya tidak ada pengakuan dalam dirinya. Yang mengakui dia reinkarnasi atau titisan siapa, itu orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang kenal sama dia, orang-orang yang tahu benar sikapnya, perkataannya seperti apa. Karena ketika seseorang mengakui, orang gembar-gemborkan dia titisan ini, dia reinkarnasi itu, maka sesungguhnya itu bisa membatalkan titisan tersebut, tidak. Jadi kalau titisan sama reinkarnasi sama enggak? Yang membedakan adalah tujuannya sama sumbernya, gitu. Karena si wadahnya bisa sama, bisa tidak. Cuman ini masih jadi perdebatan sebenarnya ya. Di kalangan di Indonesia sendiri memang lebih terkenal dengan istilah titisan. Ya, kalau secara umum Hindu Buddha bahkan ajaran 8.000 tahun sebelum Masehi disebutnya reinkarnasi. Memang di dalam kata-kata di kita terkenal di agama Islam, di Arab tentunya tidak ada kata reinkarnasi. Karena diadaptasikan, dimodifikasi dengan kata yang berbeda dan disembunyikan. Tapi kita ingat, di dalam agama Muslim ada orang yang dihidupkan kembali. Ada orang ditidurkan 400 tahun lalu dia bangkit lagi. Ada makhluk Allah yang dia sampai sekarang masih hidup di alam yang berbeda, nanti muncul di akhir zaman dan lain sebagainya. Banyak seperti itu. Nah, saya juga jadi teringat nih, ada yang berkomentar titisan itu berbeda dengan reinkarnasi, gitu kan? Karena ada yang percaya bahwa titisan itu merupakan yang menitis, yang masuk itu auranya aja. Kalau reinkarnasi jiwanya, gitu kan? Nah, ada juga yang bilang bahwa tidak mungkin Tuhan memberikan jiwa bekas, ruh bekas kepada wadah yang baru. Nah, lalu yang reinkarnasi atau yang menitis itu apa? Nah, ini pemahaman saya sekali lagi. Yang menitis itu, nah ini juga sekaligus saya jadi keinget nih. Titisan itu, ya, yang menitis itu bisa jadi loh ya. Jadi tidak selalu ilmunya yang menitis. Ilmunya yang menitis itu termasuk aura, termasuk energi. Seperti itu, yang menitis yang masuk. Karena aura dan keilmuan yang menitis masuk ke wadah yang baru, maka si wadah yang baru ini wajahnya, perilakunya, kata-katanya menyerupai siapa yang menitis. Nah, kalau reinkarnasi juga ini ada yang memahami bahwa jiwanya yang menitis. Atau jiwanya yang bereinkarnasi. Nah, saya ambil contoh mungkin seperti yang teman-teman saudaraku Nusantara tahu, di agama Hindu ada penjelmaan, ada titisan, ada reinkarnasi. Dewa Wisnu menitis, pernah dia menjelma sebagai ikan besar. Pada banjir bandang menyelamatkan seorang raja. Lalu dia pernah menjelma menjadi kura-kura besar untuk memikul bumi, kayak gitu ya. Ada juga dia berinkarnasi menjadi Parasurama, seorang pertapa Brahmana sakti yang bersenjata kapak. Nah, kalau dilihat dari sosok wadahnya berbeda. Ya, belum lagi ketika dia bereinkarnasi menjadi Rama, bereinkarnasi menjadi Krishna. Wadahnya beda, tujuannya beda, lalu tetap sama unsurnya, sumbernya sama. Tapi kalau kita lihat ya, seperti ini juga banyak pemahaman-pemahaman yang bertabrakan, yang bisa disangka, yang bisa dikoreksi, seperti itu. Nah, yang sepemahaman saya, menitis dan reinkarnasi itu sangat tipis sekali perbedaannya, sempit sekali.
Jadi kalau ada yang percaya misalnya titisan itu adalah ilmunya atau auranya yang menitis energinya, maka saya bilang bisa itu juga benar gitu. Ada juga yang bilang jiwanya. Loh kok jiwa, gimana sih? Jiwa kan dipanggil lagi sama yang Maha Kuasa, sama Allah gitu kan. Nah, ketahui teman-teman, ada ayat ini saya tidak membuka dan harus menafsirkan teman-teman percaya juga ya gitu kan, karena salah tafsir salah makna. Jadi kalau saya ada sebuah ayat, tapi saya lupa ayat apa, yang bilang bahwa hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang. Ya, sementara jiwa itu tenang dan tidak tenang berpengaruh dari amal perbuatan dia semasa hidupnya. Jiwa yang kotor tentunya tidak akan bisa kembali kepada Allah, tidak akan bisa kembali, tidak akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak akan bisa manunggaling kaula Gusti, tidak akan bisa moksa. Seperti itu jawaban saya kalau untuk yang titisan ya. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya, mungkin kita bisa ketemu langsung dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya teringat ada juga di kolom komentar di YouTube maupun di DM Instagram yang menyatakan bahwa, Kak, kalau misalnya reinkarnasi ada, berarti siapa saja yang bereinkarnasi dan jadi apa saja dan dari apa saja. Karena ingat ya, kalau reinkarnasi itu atau titisan ada sumber, ada tujuan, ada wadah. Nah, reinkarnasi teman-teman, sebenarnya kalau di dunia barat ini sudah jadi penelitian ilmiah. Sudah bukan mistis, sudah bukan gaib lagi, dan mereka memahami iya reinkarnasi ada. Kenapa? Karena mereka meneliti fisika kuantum, partikel-partikel energi. Mereka memahami bahwa ruh itu energi, jiwa juga termasuk energi. Dimana ketika wadah jasad ini sudah tidak mampu menampung energi, ruh, nyawa, jiwa yang tidak mampu, maka jasadnya dikubur. Lalu kemana ruh jiwa sukma pergi? Mereka berubah menjadi partikel-partikel kecil, partikel-partikel energi yang seringkali kalau teman-teman fotografi menangkapnya seperti orbs, partikel debu kosmik katanya apa ya. Nah, itu berubah jadi partikel. Partikel-partikel ini akan ada terus di alam semesta. Ada yang hinggap di pohon, ada yang hinggap di tanah, di air, di gunung, di laut, di hewan. Ya, sampai sini dulu nih. Partikel-partikel orang yang sudah meninggal, energinya, ingat hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa hancur, tidak bisa musnah, hanya bisa berubah bentuk. Nah, ini berubah bentuk menjadi partikel-partikel energi. Di mana partikel-partikel energi ini masuk ke dalam benih-benih, masuk ke dalam benih-benih pohonan, hewan, dan semua alam semesta. Bahkan ada yang bintang, ada yang matahari. Ini tergantung partikel sekuat apa. Nah, jika ada teman-teman yang percaya bahwa semuanya berarti reinkarnasian, saya bisa bilang iya. Lagi-lagi penemuan saya bisa bilang iya, bisa setuju. Lalu yang bereinkarnasi siapa aja? Nah, di video yang lalu saya bilang bahwa saya belum menemukan nih teman-teman, kalau dari hewan kok bisa jadi manusia reinkarnasiannya, atau manusia kok bisa jadi hewan. Nah, kalau ini hanya saya menemukan satu titik setelah olah rasa kembali, itu memungkinkan terjadi, tapi bukan wujudnya yang bereinkarnasi, tapi sifat karakter. Contoh, kita sangkut pautkan tadi ya, orang-orang yang sudah meninggal, ruh jiwanya dia berubah menjadi partikel-partikel energi. Dia menempel kepada pohon. Pohon ini pada daun, akar, dia melakukan jadi buah-buahan. Jadi buah apel, pisang, mangga, jambu apa. Nah, pisang, mangga, jambu ini ada partikel orang di kehidupan masa lalu. Di kambing ada. Mohon maaf, di babi juga ada, di ayam juga ada, masuk semua. Ketika manusia mengkonsumsi kesemuanya ini, maka partikel energi tersebut itu ikut dia konsumsi. Sampai sini cukup jelas? Diikut, sertakan, dimakan. Apalagi ketika proses ibu mengandung. Di dalam rahim, dalam janin, ini banyak protein ya, protein segala macam, termasuk partikel energi. Sang ibu ini memakan apa? Konsumsinya apa? Nutrisinya baik, bayinya baik, janinnya baik. Ya, makanya kalau di Islam luar biasa, Masya Allah, ini sangat dihindarkan sang imam, suami memberi makanan yang haram.
Ya, karena itu berpengaruh pada janin. Nah, ini berhubungan kalau secara ilmiah ada partikel energi yang negatif. Bahkan ketika kita memotong hewan kurban harus pakai nama Allah. Hewan itu memiliki jiwa juga, jadi harus diikhlaskan ketika disembelih. Seperti itu, agar ketika dikonsumsi partikel-partikel energi yang positif yang kita konsumsi. Kalau banyak makanan haram, perbuatan haram yang ada, itu ngaruh ke sifat karakter. Ya, sifat misalnya angkara murka, marah, segala macam. Itu nanti anaknya mewakili sifat-sifat seperti hewan. Bisa hewannya seperti harimau, pemarah, bisa seperti babi, rakus, bisa seperti ular, licik, dan lain sebagainya. Nah, itu energinya yang berinkarnasi. Itu sementara yang saya dapatkan. Jadi betul, kalau semuanya itu berinkarnasi, bukan hanya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Di poin ini, titik ini, saat ini saya bisa bilang, ya, saya setuju. Semuanya berinkarnasi, semuanya saling terkait, saling terhubung. Karena kita manusia jagat kecil, alam semesta jagat besar. Jagat kecil mempengaruhi jagat besar, jagat besar mempengaruhi jagat kecil. Betul, semuanya berinkarnasi, teman-teman. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, teman-teman ya. Jadi saya sampaikan yang berinkarnasi itu banyak, bukan sosok positif saja, negatif pun sama. Seperti halnya Dewa Wisnu berinkarnasi menjadi Rama, dia untuk melawan siapa? Rahwana. Seperti halnya Dewa Wisnu berinkarnasi menjadi Sri Krishna. Untuk apa? Untuk mencegah perang Baratayuda. Dan begitu pun nantinya ketika seseorang sosok tersebut, kalau di percayaan Hindu, nanti Wisnu, Dewa Wisnu berinkarnasi menjadi sosok Kalki Avatar di akhir zaman. Ya, itu juga sama. Kalau di Hindu ada Kalki Avatara, di Nasrani ada Antikristus lawannya, ya kan? Nah, di kita juga ada Imam Al-Mahdi. Di Indonesia ada Satrio Piningit. Hanya beda penyebutan, maksudnya sama, insya Allah ya. Tapi sekali lagi ini penemuan saya, tidak wajib dipercayai, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi intinya reinkarnasi menurut saya itu ada dan sangat luas maknanya. Dan yang berinkarnasi tidak hanya satu, bahkan kita semua itu reinkarnasian, tergantung yang mana peran siapa, jiwa atau energi yang mana yang mereinkarnasi kepada kita. Karena jiwa yang satu, reinkarnasian yang satu itu diperuntukkan lahir untuk membimbing jiwa-jiwa yang lain, supaya semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Jadi kalau Pandawa menitis dan berinkarnasi, maka Kurawa pun menitis dan berinkarnasi. Pesan terakhir di video ini, teman-teman ya, untuk pembahasan reinkarnasi. Di luar sana banyak sekali yang terobsesi dengan reinkarnasian. Saya reinkarnasi siapa? Siapa yang mereinkarnasi siapa? Saya ini siapa? Lalu bertanya kepada dukun, paranormal, spiritual, dan sebagainya. Hati-hati penyesatan, hati-hati pengkelabuan, kepentingan yang terjadi antara orang dan orang. Karena kita tidak tahu siapa yang berinkarnasi. Ingat, kalau Pandawa ada 5, reinkarnasiannya bisa 10. Kalau Kurawa ada 100, reinkarnasiannya bisa beribu-ribu. Jadi jangan terobsesi. Saya reinkarnasi siapa? Siapa yang menjadi reinkarnasian saya? Terobsesilah kepada perbaikan hidupmu. Terobsesilah kepada kualitas dirimu dan kepada penghambaanmu terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita benar-benar ikhlas dan meraih kepada tingkatan tertinggi keikhlasan, maka ketika itu Allah meridhoi kita dan ucapan kita bisa menjadi jalan untuk kun fayakunnya Allah. Asal tingkatan keikhlasan kita pada tingkatan tertinggi. Jangankan yang tidak diminta. Mohon maaf, jangankan yang diminta. Yang manusia tidak minta pun Allah akan berikan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini cukup panjang video ternyata ya. Kaji dan olah kembali, jangan telah mentah-mentah. Saya manusia biasa, bukan siapa-siapa. Saya hanya terus belajar ingin menjadi benar-benar manusia dan bermanfaat untuk sesama. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua, teman-teman. Ingat, jaga pikir, jaga hati, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Alright.